Nah, jadi terdapat perubahan proses bisnis ya di dalam Direktorat Jenderal Pajak apabila Kortex ini dijalankan begitu ya Kak Neka ya. Nah, sebenarnya ada 21 proses bisnis yang berubah begitu, tapi nggak mungkin kan saya terangkan di sini semuanya seluruhnya. Jadi ada 4 hal yang penting ya, 4 proses bisnis yang penting yang terdapat perubahan yang dari kondisi sekarang begitu. Untuk yang berikutnya deh Kak Bayu, tadi kan di awal sempat ngomongin TAM ya? Iya, Taxpayer Account Management itu apa sih Kak Bayu? Iya, jadi Taxpayer Account Management ini adalah proses bisnis manajemen pengelolaan informasi dari pajak ya, dalam akun portal wajib pajak begitu ya. Jadi seluruh transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak itu akan dicatat secara otomatis ya di dalam akun wajib pajak ya. Nah, transaksi perpajakannya ini apa? Transaksi perpajakan ini adalah ketika melakukan pembayaran pajak kurang bayar gitu. Terus ada kelebihan pembayaran pajak gitu. Terus ada juga top up deposit ya, top up deposit. Terus nanti kalau misalkan ada tagihan pajaknya juga gitu ya. Nah, jadi nanti ketika seluruh transaksi perpajakan ini akan langsung dicatat dalam buku besar wajib pajak ya. Jadi kita akan DJP ini ingin mencontoh ya dalam proses perbankan ya. Kalau kawan pajak ini tahu di dalam perbankan ya itu ada mutasi rekening ya, jadi tahu gitu ya, tahu yang keluar berapa, yang masuk berapa. Nah, hal ini juga diterapkan dalam Kortex nanti. Kak Bayu, tadi kan kita udah bahas tentang registrasi udah, pengelolaan SPT udah, TAM juga udah. Nah, sekarang gimana nih perubahan probis pembayaran di Kortex nanti? Nah, untuk proses bisnis pembayaran ini akan terdapat perubahan ya ketika Kortex nanti dijalankan begitu. Nah, ini untuk kode billingnya ya Kak Neka ya. Ini nanti bisa untuk multi account ya, untuk kode billingnya gitu. Maksud dari multi account ini, di dalam satu billing nanti itu bisa memuat lebih dari satu jenis pajak. Jadi begitu. All in ya Kak Bayu untuk begitu. Kode billingnya. Iya betul. Kalau untuk yang kondisi sekarang ya Kak Neka ya, itu kalau misalkan wajib pajak membuat bayar PPN, terus bayar PPh begitu ya, itu wajib pajak harus membuat 2 kode billing masing-masing untuk jenis pajak. Tetapi nanti di Kortex itu wajib pajak hanya membuat satu saja kode billing untuk 2 jenis pajak ini. Satu aja, begitu. Jadi kayak lebih simple begitu loh. Iya, jadi nanti wajib pajak tidak usah membuat banyak billing ketika misalkan bayar pajaknya jenisnya banyak ya begitu. Nah, selain dari multi account sendiri, terdapat perubahan juga dalam batas waktu pembayarannya gitu ya. Batas ini kadaluarsanya kode billingnya begitu. Kalau zaman dulu kan 1 bulan tuh. Iya, masa aktifnya 1 bulan. Tapi kalau untuk di Kortex nanti itu masa aktifnya adalah cuma 3 hari saja. Begitu ya. Lebih cepat begitu. Jadi pastikan juga wajib pajak ini ya siap dananya juga ya gitu. Ketika mau bayar pajak begitu, kawan pajak harusnya udah disiapkan dulu nih dananya gitu. Iya, di prepare begitu agar nanti tidak terlewat dari batas waktu kode billingnya itu begitu. Nah, terus untuk kode billingnya itu sendiri ketika sudah terbuat kode billingnya, nanti kode billing yang sudah dibuat dan belum dibayar ini akan masuk ke daftar tagihan ya yang belum dibayar begitu. Nah, jadi misal wajib pajak membuat 5 kode billing yang belum dibayar ya, nanti akan masuk di daftar tagihan. Di daftar tagihannya akan ada 5 billing tersebut. Nah, ini gunanya untuk mengecek nih apakah wajib pajak belum membayar semuanya atau misalkan sudah membayar salah satu begitu. Kan biasanya lupa ya kalau misalkan ada 5 billing begitu atau 10 billing gitu. Ini billing yang udah dibayar yang mana yang belum begitu kan. Nah, nanti di daftar tagihan yang belum dibayar ini akan tahu nih mana billing yang belum dibayar begitu. Jadi lebih bisa mengingatkan wajib pajak juga begitu ya begitu. Nah, ini ke depannya nih Kak Bayu, gimana sih pengelolaan akun Kortex ini nanti? Iya. Nah, untuk pengelolaan akun Kortex ini akan menjalankan konsep impersonating ya, Kak Neka ya. Apa sih itu impersonate itu? Impersonate ya, bukan imposter loh ya.
Jadi kalau impersonate itu adalah konsep di mana yang bisa mengelola akun ini hanya pengurus, penanggung jawab, dan kuasa dari wajib pajak tersebut. Jadi ada 3, pengurus, penanggung jawab, dan kuasanya. Kuasa, begitu ya. Jadi misal nih wajib pajak badan ya. Jadi yang bisa mengelola akun dari wajib pajak badan ini hanya penanggung jawab atau PIC ya, atau PIC. Direktur gitu kali ya? Iya, direktur, pengurus. Jadi pengurus dari wajib pajak badan ini bisa berperan sebagai PIC begitu. Nah, PIC ini bisa menunjuk kuasa begitu. Bisa menunjuk juga konsultan begitu ya untuk mengurus akun pajaknya begitu. Tapi kalau kuasa ini hanya diberikan beberapa akses saja begitu. Misalkan satu kuasa untuk satu akses, misalkan untuk pelaporan SPT. Terus kuasa lain itu untuk mengurus bagian e-faktur begitu. Jadi untuk masing-masing peran itu ada pembagiannya masing-masing. Ada pembagian masing-masing. Bikin faktur, bikin SPT. Beda-beda ya. Iya, e-bupot begitu. Itu kuasa. Jadi kuasa itu hanya bisa untuk satu layanan saja yang bisa diampu begitu. Tapi kalau PIC ini seluruhnya, semuanya bisa, dari faktur, dari bukti potong, dari pelaporan SPT tahunan, dari pembuatan billing. Jadi begitu. Wajib pajak bisa memilih ini aksesnya mau yang seperti apa, mau bikin faktur, mau bikin SPT gitu ya, bisa masing-masing. Nah, nanti dalam konsep impersonating ya Kak Neka ya, nanti dalam konteks nanti wajib pajak ini bukan masuk ke NPWP badannya, tapi masuk ke NPWP NIK-nya, NIK pengurusnya, begitu, atau NIK kuasanya begitu. Nah, jadi setelah login pakai NIK pengurus atau kuasa, nanti pada menu di atas itu nanti wajib pajak pilih yang taxpayer ya. Jadi pilih NPWP badan yang ingin diampu itu apa begitu. Ya, jadi nanti ketika ada tulisan impersonating, maka itu sudah pengurus atau kuasanya itu sudah bisa untuk mengampu akun dari wajib pajak badan tersebut begitu. Jadi sebenarnya kenapa sih harus impersonate kayak gitu Kak Bayu? Jadi permasalahannya begini Kak Neka, di kondisi sekarang itu banyak kan yang ngelaporin itu bukan dari pengurusnya. Begitu ya, benar Kak? Gitu. Agak bahaya jadi, juga ya sebenarnya ya. Jadi misalkan bukan pengurus nih gitu, misalkan karyawan biasa nih. Nah, itu karyawan biasa itu bisa untuk melaporkan SPT tahunan badan begitu. Nah, itu nanti yang kalau misalkan SPT tahunan badannya salah, yang disalahkan siapa begitu kan? Harusnya kan pengurus kan ya disalahkan, tapi pengurusnya kan nggak melapor begitu, nggak tahu begitu. Gitu ya. Nah, diharapkan dengan adanya konsep impersonating ini, jadi pengurusnya ini bisa bertanggung jawab begitu, bertanggung jawab penuh terhadap keamanan data dan akses dalam akun Korteksnya masing-masing begitu. Jadi istilahnya kita nggak perlu lagi sharing password. Iya, tidak perlu sharing password begitu. Jadi nanti dalam konsep impersonating, wajib pajak badannya ini jadi PIC ya. Jadi PIC yang sebagai wakil dari wajib pajak badan itu bisa menentukan nih kuasa orang mana yang bisa berperan sebagai kuasa dan bisa untuk melaporkan apa, misalkan melaporkan e-faktur ini kuasa A, melaporkan SPT tahunan ini kuasa B gitu. Kak Neka ya. Dari segi keamanan data juga terjamin gitu ya. Iya, jadi yang mengurus ini yang mengurus SPT tahunan siapa? Oh, kuasa A begitu. Jadi nanti kalau dalam terjadi kesalahan dalam pelaporan SPT tahunan atau terjadi kurang bayar atau apa, nanti petugas pajak tinggal konfirmasi saja ke kuasa A begitu. Kalau misalkan yang terdapat kesalahan dari PPN-nya, berarti kuasa B begitu. Jadi tahu siapa yang mengurus begitu loh. Kalau sekarang kan random ya Kak Neka ya begitu ya. Yang penting penanggung jawabnya kalau misalkan ada SPT tahunan yang salah PPN, penanggung jawabnya yang dipanggil kan. Tapi penanggung jawabnya bingung juga gitu ya. Bingung juga karena nggak pernah lapor gitu loh, nggak pernah mengurus dari akun wajib pajaknya itu sendiri begitu. Jadi istilahnya dari segi PIC pun tahu ya orang mana aja yang bisa mengakses Korteksnya gitu ya. Jadi intinya lebih jelas lah siapa yang bertanggung jawab begitu untuk mengurus layanan perpajakannya begitu.
Dan jadi konsep impersonating ini bisa untuk wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa untuk orang pribadinya juga bisa. Iya. Tapi kalau khusus untuk konsultan ya Kak Nika ya, ini konsultannya harus terdaftar di dalam data DJP begitu. Jadi kalau konsultannya belum terdaftar di dalam data DJP itu tidak bisa ya untuk impersonate dari wajib pajak yang diampu begitu. Jadi untuk konsultan juga bisa diberikan akses ya Kak bisa Bayu, diberikan tapi harus memang benar-benar konsultan begitu. Yang harus ada legalitasnya, sertifikat konsultannya begitu. Jadi kalau konsultan yang mohon maaf yang tidak jelas begitu tidak bisa. Belum ada legalitasnya begitu tidak bisa belum begitu. Bisa terbaca juga oleh sistem di Kortex juga. Iya, karena di sistem Kortex itu harus melampirkan sertifikat konsultan begitu. Iya, itu tadi kembali lagi untuk ke keamanan data wajib pajak gitu betul, ya. Keamanan datanya wajib pajak itu sendiri. Oke Kak Bayu, tadi kan Kak Bayu udah jelasin banyak nih tentang Kortex gitu kan ya. Terus apa sih harapan Kak Bayu untuk kawan-kawan pajak semua? Iya, pesannya kepada kawan pajak ya begitu ya. Nah, pesannya ini yang pertama, ini kalau belum kawan pajak belum melakukan pemadanan NIK NPWP, segeralah begitu ya untuk melakukan pemadanan NIK NPWP begitu. Karena kalau belum nanti kawan pajak tidak bisa login di akun Kortex-nya gitu. Akses berikutnya. Iya, betul. Gitu jadi ya. kalau misal nomor KTP-nya kawan pajak belum divalidasi dalam proses pemadanan NIK NPWP, ini kawan pajak akan dianggap tidak punya NPWP begitu dan tidak bisa login ke akun Kortex-nya nanti begitu ya. Jadi kawan pajak segera cek dulu begitu di dalam menu profil DJP online-nya masing-masing begitu apakah NIK-nya sudah divalidasi atau belum begitu. Nah, pesan yang kedua, ini kawan pajak atau seluruh masyarakat ini diharapkan agar aktif terus nih untuk bisa mengupdate informasi tentang Kortex begitu ya. Jadi ketika nanti betulan diaplikasikan, masyarakat juga udah semakin familiar gitu ya Pak Bayu ya. Jadi nanti masyarakat tidak kaget nih tentang pemberlakuan dari Kortex ini begitu, karena nanti aplikasi-aplikasi yang jalan sekarang ya Kak Nek ya, ketika Kortex dijalankan itu aplikasi-aplikasi sekarang ini akan dihapus secara berkala begitu dan langsung digantikan dengan Kortex begitu. Jadi agar masyarakat juga tidak panik juga gitu, terus juga agar bisa tidak langsung langsung kaget begitu ya tentang adanya Kortex ini begitu, agar masyarakat lebih tahu, cari-cari dulu informasi mengenai Kortex gitu. Bisa cari tahu tentu saja di podcast kali ini ya. Di podcast kali ini atau mungkin di akun official Direktorat, ada Instagram juga kan, Instagramnya Direktorat Jenderal Pajak, di YouTube begitu. Juga itu banyak yang membahas tentang Kortex. Jadi kawan pajak bisa mengupdate informasi tentang Kortex apapun begitu ya. Lalu pesan selanjutnya ini agar kawan pajak bisa mengupdate nih data di profil akun DJP online-nya masing-masing gitu. Karena apa? Karena data yang ada di DJP online itu akan digunakan sebagai basis data di akun Kortex-nya masing-masing begitu. Jadi ketika ada profil yang belum diupdate, misalkan family tax unit-nya atau data keluarganya ini belum ditambahkan di dalam profilnya begitu ya, itu nanti akan terjadi masalah di dalam pelaporan SPT di dalam akun Kortex nanti begitu. Karena kalau dalam akun Kortex nanti untuk pelapor SPT itu kan otomatis akan terisi langsung nih kalau misalkan wajib pajak sudah mengupdate data profilnya, maksudnya di data profilnya di DJP online itu mengupdate tentang keluarganya, itu langsung otomatis akan terisi di bagian daftar keluarga di dalam SPT tahunan di Kortex nanti. Jadi nyambung sama yang validasi NIK tadi ya Kak Bayu ya? Iya, jadi nyambung begitu. Jadi ketika kawan pajak cek dulu ya di akun DJP online-nya masing-masing di bagian menu keluarga begitu, ketika misalkan sudah berkeluarga gitu kan, ada anaknya, ada istrinya, apakah seluruh anggota keluarganya sudah diupdate di menu profil di DJP online-nya masing-masing gitu. Kalau belum, tinggal ditambahkan saja begitu ya. Gitu. Ya. Nah, terus juga dilihat dulu juga gitu, apakah penanggung jawab dari badannya itu apakah masih aktif atau enggak begitu.
Kalau misalkan sudah tidak aktif, maka wajib pajak perlu melakukan perubahan data ke KPP begitu. Karena apa? Karena penanggung jawab yang ada di akun digital online-nya masing-masing ya, untuk NPWP badan itu akan menjadi PIC ya. PIC nanti pada konsep impersonating di dalam Cortex nanti begitu. Jadi kan lucu nanti kalau misalkan penanggung jawabnya di badannya itu sudah tidak ada, tetapi menjadi PIC begitu. Jadi nanti kan bingung ya. Nah, jadi untuk itu kawan pajak perlu melakukan update data di profilnya masing-masing gitu. Apakah penanggung jawabnya masih aktif atau enggak? Kalau sudah tidak aktif, ke KPP untuk melakukan perubahan data penanggung jawab begitu. Karena untuk perubahan data yang saat ini itu hanya bisa dilakukan di KPP masing-masing, tempat terdaftar ya, NPWP terdaftar masing-masing begitu. Jadi istilahnya harus update data, kemudian validasi ini ya? Update data penanggung jawab, update data keluarga, lalu validasi NIK-nya begitu. Dan yang terakhir ini masyarakat jangan panik ya nanti ya, karena nanti pas Cortex di launching ya nanti di tahun depan, kemungkinan tahun depan atau mungkin akhir tahun ini ya. Nah, itu ketika di launching Cortex nanti akan ada sosialisasi secara besar-besaran kepada wajib pajak begitu. Nanti kawan pajak juga kita akan rencananya juga menyediakan helpdesk ya, khusus untuk Cortex ya. Jadi nanti ketika kawan pajak bingung nih tentang Cortex gitu ya, bagaimana cara lapor di Cortex ini, nanti kawan pajak bisa langsung datang ke KPP begitu di dalam helpdesk yang khusus Cortex. Ada loket khususnya yang akan disediakan khusus, untuk menjelaskan Cortex gitu untuk masyarakat yang mungkin masih ada bingung gitu ya. Nanti akan disediakan loket khusus, jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ya, tidak perlu panik. Oke Kak Bayun, terima kasih sudah hadir dalam podcast keempat di Bogani Menyapa sore kali ini ya Kak Bayun ya. Udah banyak ya ternyata ya, nggak terasa. Jadi harapannya semoga setelah acara podcast ini, semoga teman-teman kawan pajak semua lebih paham apa itu Cortex gitu ya. Jadi bagaimana ke depannya gitu. Jadi semoga dengan adanya podcast sore kali ini teman-teman bisa lebih paham gitu. Jadi lebih yang jelas nggak usah panik. Tidak usah panik begitu ya. Tidak kaget dengan tampilan Cortex nanti begitu. Iya. Jadi sampai ketemu di podcast berikutnya. Saya berdua pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di official YouTube-nya KPP Pratama Kota Mubazir. Dadah. Terima kasih.